kalau saya sih santai. Ya. Berita-beritamu semua santai. Jangan mau sakit, ibu arisan, kabeh beritanya, kita tenanan kurang mas. Menanggapi berita yang beredar. Itu semua tergantung Mas Gibran sendiri toh. Mas Gibran sendiri kan mau dicalonkan sebagai wapresnya Pak Prabowo ya hak Mas Gibran sendiri. Artinya semua atau seluruh warga negara Indonesia itu punya hak yang sama, hak dipilih dan hak memilih, hak mencalonkan dan hak dicalonkan. Kalau di aturan partai sendiri? Loh kalau partai kan sudah jelas toh, kalau sudah kamu sudah ke PDI Perjuangan, kalau kamu dicalonkan ke partai lain, oke no, contoh aja sederhana lah. Bupati Mbak Yuni. Tadinya calonkan Gerindra dan PKS. Sekarang kembali ke PDI Perjuangan, ya bisa biasa-biasa saja. Tidak ada persoalan bagi kita. Artinya tapi selama pada waktu pencalonan itu dia berhenti dari apa? Lah ya otomatis toh ya. Lah yang mencalonkan itu siapa dan di mana sebagai apa toh? Kalau misalnya nanti Mas Gibran menjadi cawapresnya Pak Prabowo, berarti secara otomatis harusnya keluar dari PDIP atau gimana Pak? Tidak usah keluar otomatis. Kalau sudah pindah partai toh, ya otomatis toh. Contoh aja Pak Slamet Suryanto, almarhum, kan dicalonkan pertama dari PDI Perjuangan. Setelah rakercap pertama kali rakercap pemilihan wali kota, wakil wali kota yang diikuti 4 pasang di Kusuma Said, Pak Slamet Suryanto melalui partai PDS dan sebagainya, ya berarti kan otomatis keluar dari PDI waktu itu, PDI Perjuangan. Contohnya orang satu no, Solo sendiri, ya, terus mana Sragen, nah, terus mana Klaten dari teman-teman ke PDI Perjuangan. Suarjo dari Golkar ke PDI Perjuangan, kan begitu. Tidak ada persoalan bagi kita. Dan itu tidak diatur dalam kepartaian. Sehingga kalau saya mau dicalonkan jadi apapun di partai lain, itu tergantung saya mau atau tidak. Itu aja. Mas Gibran kan kader DPC PDIP Solo Pak. Nah itu apakah sudah ada mungkin pembicaraan dengan pimpinan di pusat terkait dengan Mas Gibran yang dicalonkan menjadi cawapres Pak Prabowo? Sing tekok kono no. Tekok Mas Mali no, Mas Gibran no. Mungkin kalau dengan DPC tidak pernah mau di situ, tidak pernah. Karena yang punya kapasitas memberikan rekomendasi kan yang urusan presiden wakil presiden kan pusat. Pemerintahan pengurus pusat, ketua umum dan DPP dan ketua-ketua partai yang lain tentunya. September 2019 jadi anggota PDI Perjuangan. Nah, sehingga kalau Mas Gibran nanti dicalonkan lewat partai lain, ya seperti tadi loh contohnya. Pak Suryanto begitulah PDS ya sudah, jadi bukan kader Rosri Ningsih. Contohnya banyak contohnya. Baik gubernur dan baik hal biasa itu. Berarti tidak merasa ora sakono lah kok. Pindah 3 kali. Golkar, Gerindra, terus PDI. Ruhut. Setompul. Dari Demokrat ke PDI Perjuangan, ya otomatis. Tapi ada pesan kalau dulu ada istilah kutu loncat politik. Lah ya itu tergantung yang menilai. Saya mau dicalonkan oleh partai lain, ya otomatis saya keluar dari PDI Perjuangan saya. Namun saya kan tidak dicalonkan, ya tetap PDI Perjuangan. Mas terkait katanya Pak Rudi kemarin menjadi cawapres kalau nanti keluar dari PDIP
Ya apa yang ditanyakan ke Pak Rudi itu apa? tentang cawapres kalau masuk ke dia atau masuk ke Ya kan, saya masih di sini. Ya, Ya Mas Gibran juga menegaskan posisi sebagai kader PDI juga ya sampai sekarang ya Mas ya. ini saya masih ada di sini nih. Ya. Yes, oke. Dengan santernya isu cawapres sendiri, fokusnya Mas Gibran Yo jombo santer kan, jombo berita kayak terus, udah bingung mau ya. di lain sisi kan jelang putusan MK juga sudah banyak yang kita kaos Prabowo sama Mas Gibran Ya, di tak Sumber. mau sing nyetak. Ya. Tidak urusan kalau yang nyetak saya, yang masang baliho saya. Tapi kalau dari Gerindra sendiri itu, Inisiatif warga itu tidak bisa dibendung. Oke. kalau dari Gerindra itu nggak memberitahu sama Mas Gibran tentang aksi mereka yang terkait dukungan Ya deklarasi. nggak tahu, saya kan bukan dari Gerindra. Misalnya tuh Urusan dari Gerindra ya pasti diarahkan ke kader-kadernya Gerindra, DPC. Saya tidak tahu kenapa. Artinya juga belum fit Mas ya? Artinya juga belum fit untuk memutuskan menawarkan. Ya saya nggak tahu. Internal beliau-beliau ya saya nggak ikut-ikut. Ya. Mas, dengan adanya dukungan ini berarti secara otomatis juga akan melaporkan ke partai juga ya Mas? Melaporkan apa? Adanya dukungan dari partai Gerindra ke Mas Wali. Jadi nanti Mas Wali melaporkan ke partai sama seperti saat Pak Ya saya Prabowo. kira partai udah aware lah ya, dengan dinamika yang ada. Oke. Tapi masifnya, ini kan juga tidak bisa dipungkiri, masifnya relawan juga menjelang putusan MK juga makin banyak yang dukung Mas Wali. Enggak, biasa-biasa gue. Yang dukung saya ada, yang dukung misalnya Pak Erick ya ada, yang dukung Pak Erlangga ada, yang dukung Pak Sandi ada, yang dukung Pak Ganjar juga ada semuanya. Makanya sih buat berita ke wajah aku tau roto ngono ya. wartawan Solo. Kan wartawan Yo bagian karo konco-konco musim ning Jakarta ya. Jadi enggak, kalau masih sih saya rasa biasa wae menurutku. Mas, Ya. Gimana? senang atau gimana Mas? Enggak gimana. Jadi beban atau gimana? Enggak gimana juga. Biasa aja atau gimana gitu Mas? Nggak biasa aja kan? Terus kenapa? Jadi apa? Punya Ya aku kan biasa-biasa gitu. Ya. kalau selama ini respon partai gimana sih Mas? Respon dari PDIP sendiri dengan banyaknya dukungan yang menguat untuk ke mendampingi Pak Ya sudah sering dijawab, Mbak Puan, Pak Hasto sudah sering menjawab itu. Waktu Rakernas juga udah dijawab. Jadi kalau sikapnya Mas Wali sendiri dengan banyaknya dukungan itu gimana? Menyambut baik atau apa Mas? Ya saya santai aja. Yang pengen jadi apa? Yang pengen dorong jadi cawapres ada, yang pengen tetap jadi wali kota ada juga, yang pengen jadi gubernur juga ada. gubernur mana Mas? DKI Jateng. Relawan kan seperti itu, warga kan seperti itu. Ada yang mau ini mau itu, makanya sing liyo-liyo beritamu juga. Ya, Mas Wali Jurusan menanggapinya, cawapres dong. menanggapi keinginan relawan dan lain-lain. Ya kami tampung dulu semua masukan dari relawan, dari warga, dari partai lain. Kami tampung semua. Terus nanti untuk pengambilan keputusannya apakah mana yang paling banyak berdasarkan apa nanti? Kalau pengambilan keputusan ya nanti lah ya. Artinya itu nanti juga jadi pertimbangan langkah politik Mas Gibran di tahun 2024. Enggak cukup, saya santai kok ya. Tapi PDI pernah menanyakan langsung ke Mas nggak soal berbagai dukungan dari Oh partai iya lain? pasti, kan udah dijawab Pak Hasto dan Pak Puan ketika Rakernas kemarin. Panjenengan jawab apa Mas? Udah saya jawab juga. Ya, udah saya jawab 2 minggu yang lalu. Dari Itu ada PDIP juga sendiri- jawaban saya. Semuanya saya tahu. Kalau dari PDIP sendiri pernah nggak Mas menawarkan dengan jadi cawapres itu seperti Ya, Mbak Puan kan udah statement juga. Masuk Disampaikan langsung ke Mas ada Gibran nggak? TPN juga saya disuruh masuk. Lalu semuanya saya tahu. Ya.
tawaran cawapres dari Mbak Puan itu disampaikan langsung atau Ya namanya pembicaraan internal ya biar di internal aja. Orang perlu tak sampaikan ya. Kalau saya sih santai. Ya. Berita-beritamu semua santai. Yang masake ibu-ibu arisan, kabeh beritanya mungkin tenanan kurang mas. Menanggapi berita yang beredar itu gimana, terutama yang di Twitter gimana mas? Bahwa banyak yang dua sisi, ada yang meragukan Mas Gibran, ada yang Silakan meragukan, nggak apa-apa. Meragukan bahwa Mas Gibran sudah berkata tidak, tapi besoknya pasti gabung Pak Prabowo. Seperti itu ya gimana? silakan, kan orang bebas menilai. Kalau saya sih santai. Ya. Mas, dalam putusan MK besok kira-kira harapannya seperti apa Mas? Kapan tuh putusan? Senin. Tanggal 16. Tahu. Tanggal 16. Dijadwalkan Ya, Senin. monggo diserahkan ke beliau-beliau yang di sana aja. Saya kan nggak ngikutin. Ya. Monggo dari teman-teman media juga fokus ke penggugatnya. Yo coba ke saya gitu loh, sing gugat tuh sopo gitu yo. Ada. Siapa tahu beliau yang pengen jadi cawapres. Apa kok aku sing kok Tugas temannya